China terlalu nekat, Amerika tunggu perintah Joe Biden untuk menyerbu. Tensi tinggi di Laut Cina Selatan tak kunjung menurun. Bahkan kini China ngotot ingin menguasai satu pulau yang kritis di rantai pulau di Laut Cina Selatan. Aksi China itu membuat militer Amerika Serikat siaga. Perintah menunggu Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden, dilantik. Lembaga riset think tank telah memperingatkan konflik antara Washington dan Beijing hanya beberapa minggu lagi karena ketegangan di Laut Cina Selatan mencapai titik didih. Sebagaimana dilansir Express Sabtu 19 Desember 2020, Laut Cina Selatan adalah wilayah yang sangat diperebutkan dan menghadapi klaim dari China, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Hubungan diplomatik antar bangsa sudah sangat tegang. Selama beberapa bulan terakhir, Beijing telah menegaskan dominasinya di wilayah tersebut dan telah membangun beberapa pangkalan militer di beberapa atol. Meskipun tidak memiliki klaim ke bagian manapun dari Nusantara, Washington telah meningkatkan kehadiran militernya untuk melawan dominasi China di wilayah tersebut. Tetapi hanya dengan beberapa minggu sebelum Joe Biden dilantik sebagai Presiden baru Amerika Serikat, sebuah lembaga pemikir China telah memperingatkan tentang meningkatnya risiko konflik antar negara. South China Sea Probing Initiative mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami masih percaya bahwa risiko konflik meningkat. Meski jarang disebut-sebut dalam pemberitaan media akhir-akhir ini, selalu ada berbagai macam pertemuan dari dua sisi setiap hari. Jika Amerika Serikat dan China tidak dapat menemukan tindakan manajemen krisis yang substantif, risiko kecelakaan atau konflik yang tidak terduga akan tetap tinggi." Dalam laporan tersebut, tim SCSPI mendesak Amerika Serikat untuk berhenti campur tangan dalam sengketa regional untuk mencegah potensi provokasi selama pertemuan dengan pasukan China. Amerika Serikat membutuhkan satu untuk menahan diri dari memihak pada masalah yang disengketakan dan menjaga keseimbangan kebijakan yang diperlukan untuk menghindari gerakan ekstrim di garis depan. Namun di bawah latar belakang persaingan kekuatan besar, kedua hal tersebut di atas sulit untuk dilihat. Baru minggu ini, Angkatan Laut Amerika Serikat memperingatkan China adalah ancaman nomor satu bagi dominasi maritimnya. Konflik antara Washington dan Beijing sebelumnya telah diperingatkan oleh Hubo, Direktur Pusat Penelitian Strategi Maritim. Kemungkinan terjadinya konflik skala besar kecil, tapi konflik skala menengah atau kecil mungkin terjadi, seperti dua kapal perang yang saling bertabrakan atau baku tembak sesekali sejak kapal perang dan pesawat kedua negara saling berhadapan. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mendesak negara-negara lain untuk bekerja sama melawan dominasi Beijing. Wu berkata, jika salah satu titik paling kritis dari rantai pulau pertama tidak berada di tangan negara-negara yang berpikiran sama, kita dapat membayangkan apa yang akan tercipta dalam gambaran strategis global. Perang Mas Korea. Saat Jepang sudah alami kekalahan di gempur bom atom sekutu, masih saja hadapi serangan Uni Soviet sampai Kaisar Hirohito meminta menyerah saja. Kita pasti perlu memikirkan bagaimana kita mencegahnya terjadi. Negara-negara yang berpikiran sama perlu bersatu, dan kita akan menjadi kuat bersama. Dia memperingatkan sekutu termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Australia bahwa jika Taiwan menjadi mangsa Cina, itu akan meningkatkan jangkauan Beijing ke kawasan Pasifik. Namun negara lain telah meminta China dan Amerika Serikat untuk tidak melibatkan mereka dalam sengketa yang sedang berlangsung.
Pada bulan September, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkata, ASEAN, Indonesia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kami siap menjadi mitra. Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini. Negara-negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Yang terbaru, sekelompok kapal induk tempur yang dipimpin oleh kapal induk terbaru Cina, Shandong, telah berlayar melalui Selat Taiwan dalam perjalanan untuk latihan rutin di Laut Cina Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Angkatan Laut Cina pada hari Senin 21 Desember 2020 setelah Taiwan mengerahkan pasukannya untuk memantau perjalanan. Reuters memberitakan meskipun ini bukan pertama kalinya operator Cina melewati wilayah dekat Taiwan, namun hal itu terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Taipei dan Beijing yang mengklaim pulau yang diperintahkan secara demokratis itu sebagai wilayahnya. Asal tahu saja, kelompok kapal induk Shandong berlayar melalui Selat Taiwan sehari setelah kapal perang Amerika Serikat transit di jalur air yang sama. Militer Cina mengatakan membuntuti kapal Amerika Serikat tersebut. Angkatan Laut Cina mengatakan Shandong dan kapal-kapal yang menyertainya dengan lancar melintasi Selat Taiwan yang sensitif dan sempit pada Minggu menuju latihan di Laut Cina Selatan, di mana Cina memiliki keuntungan teritorial yang luas dan disengketakan. Latihan itu adalah bagian dari pengaturan normal yang dibuat sesuai dengan rencana tahunan. Katanya, ke depan kami akan terus menyelenggarakan operasi serupa berdasarkan kebutuhan pelatihan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, Shandong ditemani oleh 4 kapal perang dan telah berangkat dari pelabuhan Dalian di Cina Utara pada hari Kamis. Sebagai respon atas hal tersebut, Taiwan mengirim 6 kapal perang dan 8 pesawat angkatan udara untuk berjaga dan memantau pergerakan kapal Cina. Shandong adalah kapal induk kedua Cina dan secara resmi ditugaskan hampir setahun yang lalu. Sejak saat itu, menurut Angkatan Laut Cina, Shandong telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas seperti lepas landas dan pendaratan pesawat berbasis kapal induk serta penggunaan senjatanya. Kemampuan tempur dari sistem formasi terus ditingkatkan dalam pelatihan eksperimental. Tambahnya mengacu pada kelompok kapal perang yang menyertai Shandong. Cina telah bekerja untuk mengasah operasi kapal induknya, tetapi memiliki sedikit pengalaman dibandingkan dengan Amerika Serikat yang telah mengoperasikan kelompok tempur kapal induk terintegrasi dengan banyak kapal selama beberapa dekade.